Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memanggil kita untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh
jiwa raga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam damai, salam sejahtera. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya. Memberkati kita, menyertai ibadah ini pada pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang bisa lihat Bapak Ibu Saudara pada hari ini di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Tiada yang seperti
nyanyikan bersama. kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang datang Tuhan untuk setiap kami pada pagi hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang beracara Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan, kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Supaya segala sesuatu Tuhan, segala puji dan sembah kami Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Dan yang paling penting Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu untuk kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan syukur kita karena Dia sudah mengasihi kita lebih besar daripada dosa-dosa kita. Haleluya. Dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan. Tepuk tangan sama-sama. Kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, mau naikkan syukur kita bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Mari tepuk tangan sama-sama. Na 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 na. Wow. Sekali lagi nyanyikan. Na 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 na
Bapak Ibu 2 hari yang lalu kita memperingati hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, di hari Valentine ini mungkin kita juga mengungkapkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang terdekat sama kita ya. Nah, namun di hari Valentine ini Bapak Ibu harus tahu betapa Tuhan kasihnya jauh lebih besar daripada kasih orang-orang terdekat kepada kita. Tuhan gak memandang siapa kita, Tuhan gak memandang masa lalu kita, Tuhan gak memandang dosa-dosa kita, tapi Dia selalu mengasihi kita apapun yang terjadi. Kasih Tuhan akan selalu sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan rupaku
Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Ya benar Tuhan, betapa kasih-Mu besar bagi kami, sangat besar. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kasih-Mu. Engkau yang mau mati bagi kami, menebus segala dosa kami. Engkau yang menjadi penyelamat kami, juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah kami pada pagi hari ini. Dan Engkau melawat setiap kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, membuka hati kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang mengurapinya. Kami sungguh membuka hati kami bagi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita kembali boleh ada di dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan tema disiplin, celebration. Disiplin perayaan, ya. Celebration atau perayaan. Saya mengajak untuk kita membaca di dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ini selalu dibacakan oleh Pak Minggus ya di awal kita memulai ibadah. Tapi sekali lagi kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan bacakan Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat 5. Pujian syukur dalam bait Allah, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan untuk Dialah kita. Dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bulan Februari ini kita belajar tentang disiplin rohani yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena melalui disiplin rohani yang kita lakukan, maka kita sesungguhnya sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita boleh bertumbuh iman kita, bertumbuh rohani kita seperti yang Tuhan kehendaki. Di minggu pertama dalam bulan Februari kita belajar disiplin rohani tentang merenungkan firman Tuhan. Yaitu kita dapat mengenal isi hati Tuhan dari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan di minggu yang kedua kita juga diajak untuk disiplin di dalam berdoa. Disiplin rohani berdoa. Yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan di minggu ini kita akan belajar salah satu disiplin rohani yang lain, yaitu disiplin perayaan. Mungkin saudara baru mendengar tentang disiplin perayaan ya. Apakah yang dimaksud dengan disiplin perayaan? Saudara, saya ingin mengajak kita sekalian melihat dulu perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel pernah mengalami pembuangan ke negeri Babel. Namun kemudian Tuhan membawa kembali mereka ke tanah perjanjian. Ketika mereka sudah menetap di kota-kotanya, berkumpullah mereka di lapangan. Dan mereka meminta kepada Imam Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa. Pada saat Imam Ezra membaca isi Taurat, bangsa Israel itu menangis.
Tetapi kemudian Imam Ezra berkata, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Lalu ia berkata, pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Pada hari itu di dalam kitab Nehemia, saudara bisa menemukan peristiwa ini. Pada hari itu juga ditetapkan Hari Raya Pondok Daun. Selama 7 hari mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun itu. Dan hal itu mendatangkan sukacita yang besar di tengah bangsa Israel. Kita melihat bahwa perayaan membawa sukacita di dalam hidup. Dan sukacita itu membuat kita menjadi kuat. Imam Ezra mengatakan sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu. Di dalam perjanjian lama juga Tuhan menetapkan, memberi ketetapan kepada bangsa Israel. Agar mereka merayakan tahun Yobel. Saudara pernah mendengar ya perayaan bangsa Israel ini. Tahun Yobel, di mana bangsa Israel mereka diminta untuk membebaskan semua budak di Israel. Tidak boleh juga mereka menggarap tanah mereka. Harta warisan yang sudah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya. Umat dibebaskan dari segala hutang mereka. Dan segala dosa di dalam tahun Yobel itu diampuni. Apa tujuan perayaan ini? Mengapa Tuhan menetapkan perayaan tahun Yobel di tengah bangsa Israel? Yang pertama yaitu agar keadilan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan-golongan yang lemah. Memastikan keseimbangan masyarakat yang tersusun berdasarkan keluarga dan milik warisan mereka. Mereka juga diperintahkan untuk memelihara tahun ke-7 sebagai tahun Sabat. Tuhan menjamin bahwa mereka tidak akan kekurangan sekalipun mereka tidak menggarap tanah. Jadi di tahun Sabat, di tahun yang ke-7 mereka tidak boleh menggarap tanah mereka. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan. Saudara, apakah mudah bagi mereka, bagi bangsa Israel untuk melakukan perayaan ini? Apakah benar bangsa Israel bersukacita karena perayaan semacam ini? Karena mereka tidak boleh menggarap tanah, tentu mereka mengalami kekhawatiran nanti kalau mereka tidak bisa makan, bagaimana? Tetapi ketika mereka taat terhadap perintah Tuhan, maka justru mereka mendapat berkat Tuhan berkali lipat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga berkata kepada kita di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, agar kita bisa menguduskan ibadah raya. Seperti hari ini, ibadah raya Minggu, yaitu hari di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita merayakan hari yang kudus untuk Tuhan. Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Di mana kita datang memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tadi worship leader mengajak kita untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Di dalam ibadah hari Minggu, kita juga mendengar firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya itu, ketika kita datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah di hari raya Minggu ini, kita berfellowship dengan saudara seiman kita. Kita saling menyapa satu dengan yang lain. Saudara, saat kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu seperti sekarang ini, maka kita memperoleh sukacita yang memberi kita kekuatan. Pujian-pujian tadi menyatakan, baru saja pujian ya, kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang besar, yang memberi kita kekuatan
untuk kita mampu menghadapi badai dan tekanan di dalam hidup kita. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang percaya yang memelihara hari raya kudus bagi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, melalui perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan mau mengajar tentang disiplin perayaan yang membawa sukacita, membawa kegembiraan. Dan saat dimana berkat Tuhan itu dilimpahkan. Oleh karena saat mereka merayakan kehadiran Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah mereka. Bagi kita di masa sekarang ini, Tuhan mengajar kita untuk kita memiliki disiplin perayaan ini. Tuhan menetapkan beberapa perayaan bagi kita. Ibadah perayaan hari Minggu seperti hari ini. Perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah, perayaan kenaikan Isa Al-Masih, perayaan pencurahan Roh Kudus, perayaan kelahiran Kristus. Semua perayaan ini Tuhan mau untuk kita bisa disiplin. Disiplin di dalam menghadiri setiap perayaan. Karena dalam setiap perayaan itu ada sukacita Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hakikat dari ibadah adalah sebuah undangan, sebuah panggilan dari Tuhan untuk semua kita orang percaya. Tuhan mengundang saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk datang di dalam rumahnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus berkata demikian, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Perhatikan kata Bapa mencari. Bapa mencari itu berarti bahwa Tuhan, kalau kita ada di sini, Tuhan mencari dan memanggil kita. Tuhan mau mengundang kita. Bagian kita adalah merespon panggilan Tuhan. Merespon undangan Tuhan itu. Di dalam ibadah Tuhan hadir. Tuhan hadir sesuai dengan janjinya. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan. Maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Ketika votum disampaikan, ya, ketika pujian dinaikkan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Tuhan hadir melawat kita, menyapa kita melalui pujian. Ketika kita menyembah Dia, Tuhan menyapa kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menyapa saudara dan saya, mengetuk pintu hati kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan yang hadir itu mendengar dan Dia menjawab setiap seru doa kita. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Tuhan mau supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan mau mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena pemazmur juga tadi di dalam Mazmur 100 mengajak kita beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan sorak-sorai, katanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Ini menjadi ciri khas ya di dalam ibadah umat percaya, orang-orang Kristen. Selalu ada nyanyian, selalu ada pujian, selalu ada penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itu menjadi dupa yang harum. Ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Tuhan hadir?
Dan ketika pujian dinaikkan, dia bertahta di atas pujian kita. Tuhan senang dengan pujian kita. Tuhan senang dengan penyembahan yang kita berikan secara tulus di hadapan Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Pengakuan kita melalui perkataan, melalui nyanyian, melalui pujian kita, bahkan di dalam hati kita. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pujian Tuhan hadir, ada sorak-sorai. Ya, di dalam ibadah ada sorak-sorai, ada tepuk tangan, ada tari-tarian, ada bunyi-bunyian alat musik. Itu membawa sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya bersyukur bahwa jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus adalah jemaat yang setia beribadah, menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyatakan bahwa hari Minggu ini adalah harinya Tuhan, hari yang kudus untuk Tuhan. Sekalipun mungkin membuka toko di hari Minggu dapat lebih menguntungkan, tetapi memilih untuk dapat beribadah kepada Tuhan, itu adalah keputusan yang tepat, saudara-saudara. Kita sedang merespon panggilan Tuhan itu. Dan kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan seperti hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan berkat-Nya untuk setiap kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, ketika kita mencari Tuhan lebih dulu dan kebenaran-Nya, maka Tuhan akan menambahkan kepadamu apa yang kau butuhkan. Itu janji Tuhan. Tuhan tahu bahwa dengan memelihara ibadah hari Minggu atau ibadah perayaan-perayaan yang lain, maka kita disegarkan bukan hanya jiwa dan rohani kita, tetapi secara fisik sesungguhnya ya. Tuhan menyegarkan kita ketika Tuhan melawat kesembuhan terjadi. Hubungan kita dengan keluarga saat kita bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga. Perjalanan menuju rumah Tuhan. Itu sudah lebih dulu membuat kita bersuka cita. Pertemuan dengan saudara seiman itu menyegarkan kita. Ada sukacita yang memberi kita kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan menyatakan kasih. Tuhan memberikan kekuatan saat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa datang beribadah di rumah Tuhan, itu jauh lebih baik daripada saudara mengikuti ibadah secara online. Ya. Beberapa orang memilih untuk mengikuti ibadah secara online. Tapi kalau saudara bisa, saudara masih sehat, masih kuat, saudara bisa datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Jangan mengikuti secara online. Datang di rumah Tuhan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, setiap disiplin rohani harus ditandai dengan keriangan, dengan kegembiraan tanpa beban dan rasa syukur kepada Tuhan. Ketika melakukan disiplin rohani tanpa ada rasa senang, tanpa ada rasa syukur, maka itu tidak akan mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi justru akan menjadi beban bagi kita. Mau datang ke gereja harus bangun pagi-pagi, menyiapkan diri, pakaian apa yang harus saya pakai. Mau naik kendaraan apa, mungkin ada beberapa, kalau hari Minggu sulit ya, jalannya karena ditutup, harus berputar. Bisa saja itu menjadi beban bagi kita. Tetapi dalam menjalankan disiplin perayaan ini, kita harus melakukan ini dengan keriangan, dengan kegembiraan tanpa beban, dan rasa syukur. Sukacita adalah motor
untuk menjaga agar segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar. Tanpa sukacita sulit bagi kita untuk setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Tanpa sukacita kita tidak akan bisa setia di dalam berdoa kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Kita akan sulit, kita akan menjadikan itu sebagai beban tanpa sukacita. Karena sukacita itu menghasilkan energi untuk kita melakukan semua disiplin rohani. Seperti Daud, kita dapat belajar dari Daud yang menyatakan di dalam setiap mazmurnya, dia berkata betapa ia mencintai firman Tuhan. Dia senantiasa haus akan Tuhan. Dia senantiasa rindu dekat dengan Tuhan. Selalu ada gairah di dalam dirinya. Ada sukacita kalau dia bersekutu dengan Tuhan. Pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, adakah kita memiliki rasa yang sama seperti pemazmur atau seperti Daud? Selalu bergembira ya, selalu senang, selalu bergairah kalau mau datang beribadah di rumah Tuhan. Oh, besok sudah hari Minggu. Oh, besok ada perayaan Jumat Agung. Oh, besok ada perayaan Paskah. Ada perayaan-perayaan yang lain. Ada sukacita yang mendorong kita untuk datang ke rumah Tuhan. Adakah gairah itu di dalam diri kita? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang menghasilkan sukacita di dalam hidup kita adalah ketaatan. Artinya kita akan mengalami sukacita di dalam perayaan ibadah ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28, perikop ini hanya terdiri dari 2 ayat. Lukas 11 ayat 27 sampai 28 mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata kepadanya, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. 2 ayat ini dalam satu perikop, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, siapa yang berbahagia. Melalui 2 ayat ini Yesus mau berkata bahwa yang lebih berbahagia adalah mereka yang mau taat kepada firman Tuhan. Daripada menjadi ibu Mesias, ibu dari Mesias. Ketika kita melakukan disiplin rohani dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Ketika kita taat, ya taat di dalam disiplin rohani kita, taat untuk datang beribadah kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya, maka kita ini disebut sebagai orang yang lebih berbahagia. Saudara, kebahagiaan ini tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang kita miliki, banyaknya harta yang kita miliki. Tetapi ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan memberikan kita sukacita. Selain ketaatan, saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam melakukan disiplin perayaan ini, yaitu saat kita tidak khawatir. Saat kita tidak khawatir, saudara-saudara. Filipi 4 ayat 4 sampai 8, Paulus menasihati jemaat Filipi. Saya akan membaca ayat-ayat ini dengan cepat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus menasihati kepada jemaat di Filipi dan kepada kita juga pagi ini, supaya kita jangan khawatir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukankah kekhawatiran dapat merenggut sukacita di dalam hidup kita? Seringkali kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan semua yang kita pikirkan dalam kekhawatiran itu pasti bukan sesuatu yang baik, tetapi hal-hal yang buruk. Dan saudara, ketika kita khawatir, maka iblis sangat senang sekali. Bukankah iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita? Ketika kita khawatir, ya, tentang sesuatu hal, tentang ini, tentang itu, kita khawatir, sesungguhnya dia sedang merebut sukacita di dalam diri kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika hujan deras, anak saya yang kecil harus kembali ke kota Surabaya. Ya. Perjalanan ke kereta api ke Surabaya itu mengalami hambatan karena relnya rusak ya, jalannya rusak gitu ya, di daerah Grobogan kalau tidak salah. Sehingga sedang ada perbaikan di sana. Dan anak saya itu harus kembali ke Surabaya tanggal 5 karena katanya tanggal 6 itu dia sudah ada kegiatan. Dia menjadi panitia. Nah, dalam beberapa waktu itu dia sudah memesan tiket kereta. Saudara tahu, saya mengalami kekhawatiran. Ya, saya mengalami kekhawatiran yang seharusnya tidak perlu saya khawatir. Saya khawatir kalau nanti ada delay, harus diputar jalannya, perjalanannya menjadi sangat jauh, dia akan tiba di Surabaya jadi malam hari, padahal dari stasiun kereta ke tempat kosnya itu masih menempuh perjalanan 1 jam. Begitu banyak pikiran saya, hal-hal yang buruk. Ya, saya khawatir dengan anak saya. Ya, sampai saya bilang, sudahlah kamu tunda dulu aja sampai nanti selesai perbaikannya. Tunda dulu. Tidak bisa mas, aku harus sudah kembali tanggal 5 karena tanggal 6 aku sudah harus ada aktivitas katanya. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, Roh Kudus berbicara kepada saya, mengapa engkau khawatir? Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu itu di dalam doa. Ya seperti Paulus, dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya menyingkirkan pikiran-pikiran yang buruk. Saya berkata di dalam doa saya, Tuhan beri kelancaran ya Tuhan. Beri kelancaran kepada anak saya. Tuhan dapat membebaskan dia dari delay, dari apapun. Sehingga dia dapat tiba di Surabaya, di tempat kosnya tidak sampai jauh malam. Saudara, ketika saya berdoa, ada damai sejahtera di dalam diri saya. Dan apa yang saya pikirkan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Perjalanan dari Kota Kudus ke Semarang ke stasiun kereta. Banjir di Sayung. Jadi menempuh perjalanan cukup lama. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kelancaran. Dia tidak perlu ke garasi dari travel itu. Dia tidak harus tunggu dulu di satu tempat sampai nanti keretanya jalan. Tetapi karena banjir itu dia dihantar langsung ke stasiun kereta. Dan saudara tahu persis tanggal 5 itu diumumkan bahwa jalan kereta api itu sudah bisa dilewati. Lihat, seringkali kekhawatiran merebut sukacita kita. Dan kekhawatiran yang kita miliki membuat kita menjadi enggan. Menjadi malas. Menjauh dari pertemuan ibadah kita.
Kesaksian saya mungkin sepele, tetapi mungkin kita menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran lain di dalam hidup kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, hanya yang benar. Semua yang suci, hanya yang suci. Semua yang manis saja. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan iblis merenggut sukacita kita. Bisa membuat kita kehilangan semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa, di dalam permohonan dan ucapan syukur. Bangsa Israel tidak akan pernah punya keberanian untuk mentaati ketetapan Tuhan, merayakan tahun Yobel. Kalau mereka tetap khawatir apa yang nanti saya akan makan, kalau saya tidak menggarap tanah. Selama setahun loh tidak boleh menggarap tanah. Kalau mereka tidak mempunyai keberanian untuk percaya kepada Tuhan yang sanggup menyediakan yang mereka perlukan, maka berkat Tuhan tidak akan dicurahkan ke atas mereka. Saat kita memilih untuk tidak khawatir, maka sukacita akan tetap tinggal di dalam hidup kita. Sukacita itulah yang akan mendorong kita untuk tetap disiplin di dalam perayaan. Disiplin dalam perayaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk melakukan disiplin rohani ini. Saudara sudah diajar untuk disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara diajar untuk disiplin berdoa. Pagi ini Tuhan juga mau kita disiplin di dalam beribadah. Janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang katanya. Tetapi tetaplah setia dan makin bersungguh-sungguh melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ketika kita melakukan disiplin ini, maka kita akan memperoleh manfaat yang besar dalam hidup kita. Sukacita Tuhan itu akan tinggal terus di hati kita. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban. Kita akan memperoleh berkat Tuhan ketika kita datang di rumah Tuhan. Pagi ini, tetaplah setia untuk beribadah. Saudara yang telah setia, terus setia terus untuk disiplin di dalam beribadah. Amin. Saya mengundang untuk para pemain musik, WL Singer untuk membantu saya. Kita akan nyanyikan pujian, satu hal yang kurindu Tuhan, berada di dalam rumah-Mu. Nyatakan ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini. Katakan satu hal yang kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, Kami mau menikmati bait-Mu. Ya, sebab satu lebih baik satu hari ya Tuhan di pelataran-Mu. di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. saya serahkan kepada majelis. Dan menikmati Semua kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Hari ini kami boleh beribadah di rumah-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami untuk melakukan disiplin rohani. Kami disiplin dalam merayakan hari-hari yang Tuhan tetapkan untuk kami merayakannya. Sungguh Tuhan kami bersyukur, kami mau lebih lagi semangat untuk beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami lebih lagi rindu Tuhan untuk dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau menikmati berkat-Mu lebih lagi ya Bapa. Sehingga kami Tuhan memperoleh kekuatan yang baru di dalam kami bersuka cita merayakan hari-hari yang Tuhan tetapkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa untuk Ibu Yunling yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati lebih lagi Ibu Yunling dalam segala hal yang dikerjakannya, di dalam pelayanannya Tuhan sertai selalu, di dalam keluarganya Tuhan juga berkati selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu juga melimpah untuk jemaat-Mu di gereja ini Tuhan, dan mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur selalu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Almasih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 16 Februari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Menghimbau kehadiran seluruh guru KAA GI Aku untuk hadir dalam persekutuan doa guru KAA yang diadakan pada minggu keempat, tanggal 23 Februari 2025. Akan diadakan doa dan puasa untuk mendukung visi misi Gereja Isa Almasih Kudus, Rumah Diakonia GI Aku, dan acara Kudus Bernyanyi, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, pukul 10 sampai pukul 11 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Ibadah lansia GI Aku akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul 4 sore, di ruang serbaguna lantai 1.
Bagi jemaat yang berusia 65 tahun ke atas, silahkan hadir. Berikut akan disampaikan berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa, dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Bapak Hun Cahyo atau Bapak Lim Kim Bing, pada usia 50 tahun. Papa dari Bapak Febrian Valentino dan Papa mertua dari Ibu Michelle Jocelyn. Dengan alamat di Madiun, Ngawi. Meninggal pada hari Kamis, 13 Februari 2025, pukul 8:38 waktu Indonesia Barat. Telah dimakamkan pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 10 pagi, di pemakaman Joho, Ngawi. Telah pulang ke rumah Bapa, dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman Ibu Anggreani atau Ibu Ong Meiwa, pada usia 64 tahun. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 216 Kudus, Ngembal Kulon. Meninggal pada hari Rabu, 12 Februari 2025, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Akan dikremasikan pada hari Minggu, 16 Februari 2025, pukul 9 pagi di Krematorium Dersalam, Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Akan diadakan Training of Trainers Paduan Suara, yang akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2025. Untuk informasi lebih lengkap, silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Diberitahukan kepada jemaat GI Aku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi gembala wilayah atau sekretariat gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman warta jemaat, selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau Pendeta dalam ibadah Raya Minggu. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi. Di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini dengan senang hati kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya pagi ini. Kalau ada dipersilahkan bisa bangkit berdiri, baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atas. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada? Oke, kalau tidak ada yang berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Februari. Dan juga apabila ada di antara Bapak Ibu yang hadir yang tidak tercatat namanya, ya di warta bisa juga berdiri. Dipersilahkan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Dan Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara yang berulang tahun pagi ini. Puji Tuhan, jangan lupakan perayaan ibadah ya. Sesudah wabah COVID, ada orang-orang yang masih trauma dan takut. Kita sebagai saudara-saudara seiman, yang tahu mereka kita datangi, kita visitasi, kita doakan. Saya pernah diajak Tante Pengwa sama Om Sunario. Pak Minggu ada saudara saya 2 tante-tante tidak pernah datang ibadah setelah COVID. Saya datangi, saya ajak Tante Pengwa sama Om Sunario. Terus saya minta gembala wilayah ini setiap bulan dilayani lagi ya perjamuan kudus. Kalau ada yang mengetahui ada saudara-saudara kita sesudah wabah COVID
masih takut, khawatir. Kita harus mendoakan, mengunjungi dan mendorong terus. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Sambutlah setiap hari Minggu, hari Paskah, hari Jumat Agung, Natal, Pentakosta. Kita terus semangat. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah setia untuk datang. Mereka mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur jemaat-Mu membawa persembahan yang mereka masukkan di dalam kantong kolektor dan persembahan digital. Tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita di dalam ibadah perayaan ini. Tuhan berkati satu persatu. Mereka yang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan, dalam diakonia, di dalam beasiswa. Memberi persepuluhan, Tuhan berkati satu persatu. Dan Engkau mengirimkan berkat di rumah mereka, anak-anak-Mu yang dengan penuh dengan sukacita mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur bersama mereka untuk 1 tahun yang mereka tambahkan di dalam hidup mereka. Tuhan berkati supaya mereka semakin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Semakin mengasihi Tuhan. Engkau memberkati masa depan, studi, kesehatan. Dan mereka boleh terus mengiring Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudari kami yang sedang di dalam sakit dan usia lanjut. Kami mau menyebut mereka satu persatu di dalam doa, di ibadah perayaan ini. Kami berdoa untuk Bapak Yosi Ahendra. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo. Kami berdoa untuk Bapak Budiono Subakti. Kami berdoa untuk Bapak Lukas Karwoto. Kami berdoa untuk Bapak Wagio. Kami berdoa untuk Bapak Juping Lihat. Kami berdoa untuk Bapak Swiking. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Susanto. Kami berdoa untuk Bapak Agus di Kayu Apu. Kami berdoa untuk Bapak Anton Widodo, Ibu Tine, Ibu Maya, Ibu Linda, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Sri Harwati, Ibu Lena, Ibu Sielenio, Ibu Yuliana, dan Tante Penghua. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka, sembuhkan mereka, sakit mereka. Kalau mereka usia lanjut, berilah iman yang kuat di dalam diri mereka. Dan mereka terus mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa. Tuhan berkati karir mereka, studi mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan terlebih dahulu. Dan permulaan hikmat Tuhan berikan kepada mereka. Berkati keluarga-keluarga yang mengembangkan usaha, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang melakukan traveling, yang bekerja dengan orang lain. Tuhan berkati yang menjadi pegawai-pegawai di pemerintahan. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan berkati kota ini menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang sejahtera, supaya gereja-gereja boleh merayakan ibadahnya dengan tenang, supaya kami semua boleh memberitakan Injil dengan tenang juga. Kami berdoa untuk bupati yang akan dilantik, berilah hikmat supaya sungguh-sungguh
mengasihi rakyatnya bersama dengan wakil bupatinya, sungguh-sungguh merencanakan yang terbaik untuk kota ini. Berkati juga bangsa dan negara kami supaya sungguh-sungguh menjadi bangsa negara yang aman. Jauhkan dari kelompok-kelompok yang berbahaya ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga bangsa yang besar ini yang Kau sudah berkati dengan Pancasila. Kau sudah berkati dengan banyak hal yang baik. Berkati Pak Prabowo dan Gibran, Tuhan berkati. Tuhan berkati supaya rakyat semakin sejahtera, semakin adil. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya gencatan senjata terus terjadi dan terjadi kedamaian. Kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang ini belum selesai berperang. Tuhan bilang Engkau menemplak para pemimpin di sana, menegur dengan keras, menghukum mereka yang mempunyai hati yang jahat untuk melakukan peperangan. Terima kasih, jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah Engkau merespon panggilan Tuhan untuk datang di ibadah, untuk merayakan hari Tuhan, pulanglah. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Lanjutkanlah aktivitasmu. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.